Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tren Isu Keperawatan dosen Nurse Michelle Khairupan Eskep MKes dengan judul jurnal Penurunan Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi melalui Brisk Walking Exercise. Pendahuluan. Hipertensi merupakan suatu gangguan pada pembuluh darah yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai jaringan yang membutuhkannya. Menurut WHO, batas tekanan darah seseorang dikatakan hipertensi apabila tekanan sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan diastolik 90 mmHg pada orang yang tidak menderita diabetes mellitus. Sedangkan pada penderita diabetes mellitus dan jantung, tekanan darah penderita hipertensi di bawah 130/90 mmHg. Insidensi hipertensi di hampir semua negara menunjukkan angka yang cukup tinggi. Di dunia, pada tahun 2010 terdapat 285 juta penderita hipertensi. Pada tahun 2000, kejadian hipertensi mencapai 639 juta dan tahun 2025 diperkirakan 1,15 miliar kasus. Penata laksanaan hipertensi bertumpu pada pilar pengobatan standar dan merubah gaya hidup yang meliputi mengatur pola makan, mengatur coping stres, mengatur pola aktivitas, menghindari alkohol dan rokok. Brisk Walking Exercise sebagai salah satu bentuk latihan aerobik merupakan bentuk latihan aktivitas sedang pada pasien hipertensi dengan menggunakan teknik jalan cepat selama 20-30 menit dengan rata kecepatan 4-6 km per jam. Kelebihannya adalah latihan ini cukup efektif untuk meningkatkan kapasitas maksimal denyut nadi, jantung, merangsang kontraksi otot, pemecahan glikogen, dan peningkatan oksigen jaringan. Latihan ini juga dapat mengurangi pembentukan plak melalui peningkatan penggunaan lemak dan peningkatan penggunaan glukosa. Metode. Penelitian ini adalah eksperimen Randomized Controlled Trial atau RCT dengan pre and post control group design. Kriteria inklusi sampel meliputi terdiagnosa hipertensi dengan tekanan darah 140-159 atau 90-99 mmHg. Bersedia menjadi subjek penelitian, belum pernah melakukan brisk walking exercise, mendapat terapi standar hipertensi dan diet rendah garam. Kriteria eksklusinya yaitu pasien hipertensi yang harus menjalani rawat inap, pasien dengan AMI dan gagal jantung, pasien menolak melanjutkan perlakuan sebelum mencapai 2 minggu, mengalami penyakit kronis, penentuan kelompok kontrol dan intervensi masing-masing 21 responden dengan randomisasi menggunakan program komputer. Hasil analisis mendapatkan umur rata semua responden baik kelompok kontrol maupun intervensi adalah 53,21 tahun. Responden laki-laki 24 orang dan perempuan 18 orang. Tidak perokok 26 orang dan perokok 16 orang. Tidak terdapat riwayat hipertensi dalam keluarga 25 orang dan ada riwayat hipertensi 17 orang. Serta tidak mengalami obesitas 40 orang dan obesitas 2 orang. Analisis bivariat tekanan darah sebelum dan setelah brisk walking. Pembahasan. Brisk walking exercise bekerja melalui penurunan referensi perifer. Pada saat otot berkontraksi melalui aktivitas fisik, akan terjadi peningkatan aliran darah 30 kali lipat ketika kontraksi dilakukan secara ritmik. Adanya dilatasi sphincter, prekapiler, dan arteriol menyebabkan peningkatan pembukaan 10-100 kali lipat pada kapiler. Dilatasi pembuluh juga akan mengakibatkan penurunan jarak antara darah dan sel aktif, serta jarak tempuh difusi O2 dan zat-zat metabolik sangat berkurang yang dapat meningkatkan fungsi sel karena ketercukupan suplai darah, oksigen, serta nutrisi dan sel. Penelitian yang dilakukan oleh Backhouse untuk mengetahui pengaruh indeks metabolisme glukosa pada brisk walking menunjukkan adanya kenaikan pemecahan oksidasi glukosa pada responden yang melakukan brisk walking. Pada pasien hipertensi, penurunan tekanan darah akan nyata jika brisk walking dilakukan berulang-ulang dalam waktu lama, lebih dari 3 bulan.
sehingga terjadi penurunan tekanan darah dalam waktu yang lama. Pasien hipertensi, jika melakukan breath walking exercise secara teratur dan cukup takarannya, tekanan darah dapat turun 4-9 mmHg. Hasil dari penelitian ini, pengaruh breath walking terhadap tekanan darah menunjukkan adanya penurunan tekanan darah setelah breath walking exercise, yaitu terjadi rata penurunan tekanan sistolik 5,048 mmHg dan diastolik rata mengalami penurunan 4,429 mmHg pada kelompok intervensi. Pengaruh breath walking exercise terhadap kelompok intervensi ini tidak terpengaruhi dengan target pencapaian nadi oleh aktivitas lain. Hal tersebut ditunjukkan dari penelitian terhadap kebiasaan olahraga. Responden mendapatkan 3 responden 14,3%, kelompok intervensi dan 2 responden 9,5% pada kelompok kontrol yang melakukan olahraga rutin setiap minggu. Aktivitas sehari-hari meningkatkan denyut nadi seperti naik sepeda ke tempat kerja dan jalan kaki ke tempat kerja. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan rata-rata tekanan darah sistolik dan diastolik kelompok kontrol dan kelompok intervensi sebelum dan setelah intervensi menunjukkan adanya perbedaan. Selisih rata-rata tekanan darah sistolik dan diastolik kelompok kontrol dan kelompok intervensi sebelum dan setelah intervensi menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, dan selisih rata-rata tekanan darah sistolik dan diastolik antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi setelah breath walking exercise menunjukkan perbedaan yang signifikan juga. Di akhir video ini, saya ingin mengajak teman-teman lulusan SMA atau SMK yang masih bingung untuk kuliah di mana, marilah bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di dalamnya ada Fakultas Keperawatan, Hukum, Teknik, Pertanian, Sastra, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Lebih khusus, saya ingin mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado.